Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pijaris Kiantawan dengan NPM 2417052. Di sini saya akan membuat video tentang mencari informasi penting yang ada pada traffic jaringan yang ada pada file challenge PCAP ini yang ada di Vclass pertemuan ke-5. Nah, setelah dibuka, yang pertama kali saya lihat ya itu adalah jumlah filenya yang atau jumlah datanya yang dari 1 sampai 2198 dengan semua protokolnya yaitu sama semua TCP, dan selanjutnya semua source dan destinationnya itu sama saja, hanya dibolak-balik yaitu 10.36.127.157 dan 110.136.108.29 ini, hanya antara itu. Dan untuk yang lainnya informasinya mungkin yaitu di protokolnya. Di protokolnya itu di semuanya dari 1 sampai 2198 yaitu ada protokol 1337 ini. Nah, dan yang ke ini ada lagi informasi yaitu mungkin nih di follow TCP stream itu mungkin ada isinya seperti ini, yang banyak isinya. Ada yang seperti ini, ada yang apa gitu, pokoknya kata-kata nggak jelas seperti ini, dan banyak yang berulang, dan banyak juga yang isinya juga sama yaitu data seperti ini 9J ini gitu per 9J. Nah, itu mungkin informasi-informasi yang saya dapatkan untuk awal-awalnya. Nah, setelahnya yaitu kan di yang di follow tadi yang di TCP stream itu biasanya pas kita cek seperti ini, di tugas selalu saya tuh ininya tuh full kode merah semua, yaitu bintang atau apa itu pokoknya acak-acakan. Nah, di sini kan kodenya itu cuma data per 9J ini. Nah, di sini saya coba pikir apakah ini mungkin data yang harus kita percayain gitu. Nah, di sini saya itu copy paste. Nah, copy dari J ini sampai sejauh ini. Nah, dia yang saya lihat di YouTube itu di sini kita buka CyberSafe. Nah, di CyberSafe itu kita pakai from base 64. Kenapa? Nah, ini kan karena untuk mengencoding datanya. Nah, di sini kita bisa input. Nah, ternyata error seperti ini. Nah, nul atau kata-kata nggak jelas ini. Nah, di sini waktu itu saya pikir versinya mungkin memang ada yang bukan ini tugas atau mencari informasinya, bukan ini tugasnya. Nah, terus saya juga seperti yang saya bilang tadi, nah setelah saya bilang itu saya juga lihat yang lain terus-terusan. Nah, tapi yang lain itu isinya hampir sama semua. Nih saya buka lagi. Nah, di sini bisa kelihatan sih tuh data sebenarnya ini. Nah, di sini saya sempat pusing untuk melihat sebenarnya disuruh ngapain di sini, karena datanya itu juga kebanyakan sama semua dan kata-katanya itu juga sama semua nih. Ini baru berbeda di sini. Tapi walaupun data yang tadi, nah yang mana tadi? Yang X tadi itu yang di sini, nih yang W ini begini tuh, tapi di yang lain juga ada sama yang W itu seperti itu juga. Ini juga kembali ke 9J ini lagi kan datanya. Nah, seperti itu terus. Nah, di sini yang buat saya agak pusing sedikit. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk, karena ini di data sama semua, di sini saya melihat yaitu di LAN-nya itu ada yang 0, ada yang isinya. Nah, saya memutuskan untuk memfilternya yaitu UTP. Nah, UTP kan titik LAN TCP titik LAN. Nah, ini lebih daripada 0 difilter sehingga nggak seberapa banyak. Saya pikir akan filter banyak, ternyata masih banyak juga datanya. Nah, di sini ternyata walaupun udah saya filter seperti itu, datanya juga masih banyak yang berulang. Tuh, informasi ini datanya masih banyak yang berulang tuh. Nah, di sini saya kan kodenya tadi saya coba juga yang walaupun berbeda seperti ini. Nih, misalnya kita coba yang ini ya. Saya coba lagi. Karena ini kodenya berbeda, saya pikir saya coba lagi di sini. Nah, kode hasilnya tetap error seperti ini. Nah, saya di sini mulai cari apa ini yang buat ini kok kodenya error dan apa yang suruh kita percayain ini. Kita filter dulu tadi ya TCP LAN ini. Nah, di sini saya coba lihat di transmission protokolnya ini.
di bagian flex. Nah, di sini saya baru lihat di flagnya, ternyata di flexnya yang data-data ini itu ada nggak nol semua flexnya, ada yang angka 1 nih. Pokoknya di semua datanya itu, baik yang saya filter yang lainnya ada atau enggak, itu pasti ada yang 1 isinya. Padahal kan di flex itu seingat tahu saya itu nggak boleh kalau ada angka 1 dan harus 0. Nah, ini kan acknowledgement set, ini set. Nah, di sini saya mencoba untuk mikir, mungkin saya filter untuk yang setnya. Coba saya filter di sini. IP kan, IP pertama titik TCP titik flex sama dengan 1. Begini nggak sih? Oh, bukannya. TCP IP berarti flex dulu titik reverse byte atau apa ini RB ini? Ini dan sama dengan 1. Di sini kita bisa salin. Nah, baru akan terlihat kan ininya. Saya di sini kefilter banget tuh. Dari yang saya filter tadi yang 1, yang ininya 1 nih. Yang flexnya 1. Yang dimaksud IP flex RB sama dengan 1 yang saya maksud itu berarti inti besarnya adalah saya hanya akan melihat yang paket-paket atau nih yang dimana itu nilai bitnya itu sama dengan 1 nilai bitnya. Makanya saya filter RB sama dengan 1 ini. Nah, tapi di sini saya lihat lagi. Nah, di sini masih banyak kan yang sama di sini. Saya coba buka yang ini. Nih, hasilnya per 9 ini. Saya lihat tadi lagi. Hasil ini hasilnya tetap yang per 9J ini. Saya coba lagi yang bawahnya. Nah, di sini tetap yang per 9J ini. Nah, di sini makanya saya putusin untuk simpulin kan ini ternyata baru saya lihat LAN-nya itu masih yang 0 semua. Nah, saya filter lagi dan TCP titik LAN lebih daripada 0. Nah, di sini akan terfilter cuma 5 nih, 5 paketnya. Nah, yang di sini paketnya itu kan kita bisa lihat di sini ada yang ini di kanan. Nah, CP stream. Nah, ini per 9J. Terus kita bisa pokoknya beda semua baruan di sini filter. Nah, di sini pokoknya setelah saya cek semua ini semuanya itu beda semua hasilnya di bagian datanya tadi itu atau kode string atau JS on-nya itu tadi. Nah, di sini saya juga memutuskan untuk mengambil semua file nih datanya ini. Nah, kini saya copy paste, saya pindahin ke sini dulu. Nah, terus saya yang ambil lagi bawahnya. Ini sebenarnya video kedua saya karena video pertama yang saya buat gak ada suaranya, jadi mungkin gak seberapa bingung lagi saya. Yang ketiga kita cari yang keempat. Oh ya, juga di sini saya putusin untuk pakai yang nomornya itu saya urutkan dari yang terkecil ke yang besar. Jadi karena saya pikir itu yang paling lama kan ke yang terbaru. Nah, ini kan waktunya. Ini yang keempat ya. Nah, ini yang terakhir yang kelima.
setelah ini maka saya coba untuk copy paste yang tadi lagi. Saya pikir lagi bahwa ini masih tentang yang tadi, saya coba pecahin kodenya. Nah, di sini masih error kan tadi seperti tadi. Nah, tapi di sini saya lihat, di sini saya cari informasi tentang itu, yaitu bahwa per 9J ini ternyata itu memang bisa dipecahin, dan ini artinya adalah sebuah gambar. Jadi file ini aturan itu sebuah gambar kode ini. Nah, di sini saya cek yang namanya image render. Nah, image render ini untuk render sebuah gambar kan. Nah, di sini akan terlihat tuh UI UCTF time tuh, ini sepertinya nih kan akan terlihat seperti itu di render. Nah, setelah saya lihat ini kan, nah saya bisa mutusin coba kodenya tadi. Ini kan kodenya seperti itu, berarti kodenya ini salah kan karena cuma muncul sebelahnya. Nah, saya pikir saya bisa kode ganti. Nah, ternyata invalid type. Saya balikin kode yang tadi, saya gabungin kodenya, tapi saya gabungnya ke bawah. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Terus saya coba mundurin. Waktu itu pokoknya di sini ada tanda kayak tanda seru gitu, tanda segitiga peringatan itu, saya mundurin. Nah, di sini juga ada, jadi saya mundurin lagi. Yang hasilnya itu sebenarnya sama aja, tapi karena waktu itu saya edit makanya itu. Tapi sebenarnya nggak masalah kan, saya kasih jarak saja. Kayaknya saya saja. Nah, ini set, kita coba lagi bawahnya. Kita coba lagi bawahnya. Kita kasih lagi. Nah, di sini kan gambarnya udah kebuka tuh seberapa, tapi masih belum kebuka semua. Nah, saya akalin lagi di sini, tadi saya kurangin barusan. Nih, saya kurangin lagi, coba saya otak-atik tanda serunya itu saya hilangin tadi. Nah, di sini. Nah, di sini walaupun tanda seru sudah saya hilangkan, di sini itu masih gambarnya itu tidak terbuka sempurna. Nah, terus di sini baru saya cari informasi lagi kan, kenapa ini bukan informasi tersempurna, yaitu di resepnya ini kurang. Nah, pertama kita tambahkan fork itu apa sih? Nah, ini fork itu kan bisa dibaca, itu bahasa Inggrisnya, di situ saya bahasa Indonesia kan saja, yaitu memisahkan input yang berisi beberapa baris menjadi potongan-potongan individu berdasarkan karakter pemisah tersebut. Nah, jadi setiap baris string base-nya itu yang ini kan, yang input itu tadi itu diproses secara mandiri, membentuk padding atau pokoknya dipisah-pisah gitu. Ini kita taruh atas. Nah, di sini error malahan. Nah, di sini saya tambahkan satu lagi, yaitu merge. Setelah dipisah-pisah tadi, di sini merge itu fungsinya untuk menggabungkan kembali potongan biner yang telah di decode dari satu kesatuan data yang utuh. Nah, di sini masih nggak bisa juga kan. Di sini saya bingung, saya coba otak-atik aksi ini bawain hilang defaultnya for. Nah, seperti ini nggak bisa. Nah, setelah saya bikin resepnya, saya coba lagi tadi, saya clear, saya salin lagi paling atas di sini tadi, karena saya pindahin sini karena akan terlihat seperti tadi itu. Ini saya sama aja tadi. Nah, tapi ini masih ngeblur. Nah, pas tadi ini tadi saya coba lagi dulu. Nah, ini masih ngeblur. Ini bisa saya coba semua aja dulu sih. Nah, hasilnya akan ngeblur seperti ini. Nah, di sini saya coba itu tadi saran yang sebelumnya saya coba itu di sini ada ini. Kan ini enggak ada nih di sini tanda serunya. Waktu itu yang saya pakai otak-atik resepnya itu ada. Ini saya inisiatif coba hilangkan ini, mundurin. Nah, setelah dimundurin, hasilnya gambarnya akan lebih jernih. Tuh. Nah, ini hasilnya gambarnya akan lebih jernih ini, yaitu hasil ketemu dari sekian banyak file yang berulang-ulang ini, yaitu hasilnya yang ini. UI UCTF time to take April full seriously next time, atau yang bahasa Indonesianya itu sudah waktunya untuk menganggap serius lulusan April Mop lain kali.
Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.